Demikian itu linusabbita agar kami mengokohkan, agar kami meneguhkan bihi dengannya, dengan apa? Dengan Al-Quran. Apa yang mau diteguhkan? Fuadak. Fuad, hati. Oke, kalau sudah tulis, saya buka yang lain lagi. Mengapa Quran turun beransur-ansur? Jawabannya? Supaya Allah mengokohkan hati Nabi Muhammad. Dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Yuk, kita ambil poin-poinnya. Saya ulang lagi pertanyaannya. Mengapa Allah menurunkan Quran beransur-ansur? Untuk mengokohkan hati Nabi Muhammad. Dengan apa? Yuk, dua kata kita bawa. Berarti kekokohan hati itu dapatnya dari mana? Al-Quran. Udah. Kita bawa pulang itu. Kalau kita berdoa, sabit qalbi, kokohkan hatiku. Dengan apa mengokohkan hati? Udah. Jadi antara doa dengan ya realisasi kita tuh nyambung. Sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Kokohkan hatiku, mantapkan hatiku di agamamu. Bagaimana memantapkan hati dalam agama Allah ini? Bil Quran. Apa landasannya? Furqan ayat 32. Satu. Sekarang kita kupas lagi jumlah tawahidah. Apa tadi artinya jumlah tawahidah? Jumlah yang satu. Itu terjemahan harfiahnya. Maksudnya apa tadi? Sekaligus. Seluruhnya. Kalau seandainya kita baca surah Al-Furqan ini, dari awal sampai akhir sekaligus. Atau yang kedua, seperti ini. Satu ayat dibahas. Mana yang lebih mengokohkan? Fuad. Faham? Yuk, poin yang harus kita bawa pulang. Apa yang bisa membuat hati seseorang kokoh dalam agama? Al-Quran. Dengan cara apa supaya Quran bisa mengokohkan hati kita? Bacanya alon-alon. Bacanya berangsur-angsur. Fahami satu-satu. Betul? Ini dasarnya. Nanti kita bulan Ramadan kan sehari sejuz. Oke. Kalau untuk mengokohkan hati nggak bisa. Makanya Yasin. Kadang-kadang wal Qur'anil Hakim. Masih belum mantap juga, masuk juga, diulang lagi. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Masukkan. Ini kita enggak Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira abahum fa hum ghafilun. Salah enggak? Enggak salah. Tapi dalam konteks memantapkan hati belum tepat. Betul? Dalam konteks memantapkan hati belum tepat. Makanya kadang-kadang banyak ngaji tapi masih galau.
Banyak ngaji tapi masih pelin-pelan. Ininya fuadnya belum nusabbita. Belum mantap. Satu persatu. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pelan-pelan masukin. Mantap. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kan Pak Ustadz kalau dibaca lama seperti tadi jamaah ngantuk. Ntar jamaah yang sholat nggak banyak, yang tarawih nggak banyak. Nah oke lah, berarti nyari ridho jamaah. Berarti ngikuti arus jamaah, bukan ingin meluruskan. Faham? Jadi dakwah kita bukan mau meluruskan, tapi ngikuti alur. Linusabbita bihi fuadak, agar kami mengokohkan dengan Quran ini hatimu. Satu alasannya. Kedua, oh ada pertanyaan yang belum saya jawab tadi. Tadi yang bertanya siapa ayat 32 ini? Yang mempertanyakan siapa? Orangkah? Mempertanyakan kepada siapa? Kepada Allah. Coba kita jawab dulu. Wa qala allazina kafaru, orang kafir berkata, laula nuzila alaihi, mengapa tidak diturunkan kepadanya? Protesnya kepada Nabi atau kepada Allah? Kepada Allah. Faham? Dia protes kepada Allah, orang kafir protes kepada Allah, mengapa Quran tidak diturunkan sekaligus? Allah jawabnya ke siapa coba? Ini. Kazalika, demikian itu, linusabbita, agar kami mengokohkan, kami memantapkan, bihi, dengannya, dengan Al-Quran, fuadak. Apa artinya fuadak tadi? Hati siapa? Hatimu. Hatimu. Hati siapa? Nabi Muhammad. Yang bertanya orang kafir kepada Allah. Allah jawabnya bukan kepada orang kafir, tapi kepada Nabi. Faham maksudnya? Apa maknanya di sini? Berarti tuduhan-tuduhan orang kafir itu, mengapa sih Allah nggak turunin Quran sekaligus aja? Itu nanyanya ke Nabi kan? Otomatis itu menjadi beban bagi Nabi pertanyaan itu. Allah tahu Nabi berhadapan dengan beban pertanyaan itu, maka Allah jawabnya bukan ke orang kafir, tapi jawabnya kepada supaya kamu paham, linusabbita bihi fuadak. Atau bahasa lainnya, katakan ke orang kafir itu, bahwa mengapa kami tidak menurunkan Quran sekaligus, mengapa kami menurunkan Quran berangsur-angsur, untuk memantapkan hatimu. Faham? Satu. Kedua, warattalnahu tartila. Rattalna, kami membacakannya dengan tartil. Jadi kalau digabung ini, warattalnahu tartila. Ini tartil itu di sini. Baca Quran dengan tartil, salah satu dasarnya surat Al-Furqan ayat 32. Bisa baca tartil karena dia tidak sekaligus. Karena berangsur-angsur.
Surat Al-Alaq itu jumlah ayatnya 19. Tapi yang pertama turun baru Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. 19 ayat tapi yang pertama turun 5. 2 tujuannya tadi. Supaya hatimu menjadi mantap. Kedua, supaya kami membacakannya, bisa membacakannya dengan tartil. Apa tartil itu? Jelas bunyi huruf-hurufnya. Jelas panjang pendeknya. Ini saking pengen cepetnya udah kayak kumur-kumur aja. Baca cepet itu dibolehkan. Kapan? Murojaah. Saya ulang. Baca cepet, yang paling cepat, level paling tinggi baca itu. Dibolehkan untuk apa? Mengulang hafalan. Untuk murojaah. Dan itu biasanya dilakukan oleh hafiz-hafiz pasti. Karena kalau dia mau murojaah 2 juz sehari, itu kalau tidak dengan baca cepat ya nggak akan cover. Di luar dari itu, bacanya harus tartil. Linusabbita bihi fu'adak. Agar kami mengokohkan dengan Al-Quran itu, agar kami memantapkan dengan Al-Quran itu hatimu. 1. Warattalnahu tartila. Dan agar kami bisa membacakan Quran ini dengan tartil. Metode inilah yang menjadi dasar bagi tadabbur. Ya, makanya tadabbur itu ayat itu dipreteli. Biar kita dapat satu-satu. Oh ini, oh ini, oh ini. 2 tujuannya. Supaya nusabbita bihi fu'adak. 1. Kedua, warattalnahu tarti. Makanya orang yang belum lancar baca Quran kalau ikut tadabbur insya Allah lama-kelamaan lancar. Karena dia dengerin tuh kita baca. Ngikutin. Wa qala allazina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Lihat sendiri tulisannya toh, ikutin dalam hati. Ngelihat tulisannya, ikutin dalam hati. Kalau sudah lancar lagi, ikutin dengan suara. Oh, ini begini bacaannya. Oh, ini begini bacaannya. Sebenarnya begitu yang paling cepat belajar. Fahim? Jadi dasar dari tadabbur itu adalah ayat 32 surat Al-Furqan. Supaya apa? 1 ayat yang kita bahas dapat di sini. Tadi di awal-awal kita sudah bahas bahwa di ayat 21 di 1 lembar ini, 1 lembar halaman 362, dimulai dari ayat 21 berakhir ayat 32, berarti ada 11 ayat. Ayat 21 dengan pertanyaan yang sama, laula unzila alainal malaikah. Ayat 32-nya laula nuzila alaihil Qur'anu jumlatau wahidah. Tadi sampai jumlatau wahidah sudah hafal? Kazalik ini demikian itulah. Artinya apa?
Itu sudah ketetapan kami. Menurunkan Quran itu berangsur-angsur. Satu. Apa tujuannya? Linusabbita bihi fuadak. Agar dengan Quran ini hatimu menjadi sabit. Menjadi mantap, menjadi kokoh, menjadi kuat. Satu. Kedua, warattalnahu tartila. Dan kami membacakannya dengan tartil, pelan-pelan. Sehingga bisa dihayati. Kadzalika linusabbita bihi fuadak. Kita potong di situ. Kadzalika linusabbita bihi fuadak. Nusab, ini barangkali yang perlu diulang. Kadzalika linusabbita bihi fuadak. Yuk. Kadzalika linusabbita bihi fuadak. Lagi. Kadzalika linusabbita bihi fuadak. 1, 2, 3. Linusabbita bihi fuadak. Kadzalika linusabbita bihi fuadak. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca sekali itu ketahuan. Kira-kira yang kita agak ribet bacanya di mana? Nah, di tempat yang ribet itu yang diulang-ulang. Linusabbita, karena di sini ada huruf sa. Iya? Tartilkan bunyinya. Linusabbita bihi fuadak. Kadzalika linusabbita bihi fuadak. Yuk. Oke, masih belum seragam. Kadzalika linusabbita bihi fuadak. Lagi. Ya kan nyangkutnya di linusabbita kan? Nah, ulang aja. Linusabbita bihi. Linusabbita bihi. Ulang sampai 3 kali. Linusabbita bihi. Baru nanti dibaca lagi. Kadzalika linusabbita bihi fuadak. Lagi. Kadzalika linusabbita bihi fuadak. 1, 2, 3. Berarti potongan kedua. Potongan pertama tadi terakhirnya jumlatan wahidah. Potongan pertama. Kemudian lanjutkan. Kadzalika linusabbita bihi fuadak. Sekarang kita gabungin. Wa qala allazina kafaru. Wa qala allazina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kadzalika linusabbita
bihi fuadak. Yuk, wa qala allazina kafaru. 1, 2, 3. Wa qala allazina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linusabbita bihi fuadak. Teruskan. Warattalnahu. Warattalnahu. Kalau ini tartila, gampang. Tartilanya lancar ini. Yang perlu diulang-ulang, warattalnahu tar. Nanya 2 harakat, hu-nya langsung ke ta. Warattalnahu tartila. Warattalnahu tartila. Yuk. Warattalnahu tartila. Agar kami membacakannya dengan tartil. Syarat untuk tartil itu targetnya jangan jumlah. Karena kalau sudah target jumlah, nggak bakalan bisa tartil. Apalagi kalau jumlahnya itu banyak. Kadang-kadang ada kan yang tadarus 1 hari 1 juz. Yang hadir ada 20 orang. Pertama-tama gilir tuh. Pak Yono baca, disimak yang lain. Itu sebelahnya baca, yang lain nyimak. Gitu. Biasanya sampai hari 15. Hari ke-15-nya yang ikut tadarus tinggal 10 orang. Waduh, ini nggak bisa nih. Udah dicepetin. Hari ke-20 tinggal 5. Akhirnya dibagi-bagi. Pak Yono 2 halaman, ini 2 lembar, ini 2 lembar, 2 lembar. Baca bareng waktu bersamaan. Apa jadinya? Kayak lebah. Ngong. Padahal wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Quran, dengerin. Nah, kalau semua yang baca, siapa yang mau dengerin? Mengapa jadi begitu? Karena target. Targetnya 1 juz. Coba targetnya lancar. Yuk, kita tadarus yuk. Tadarus surah Al-Baqarah. 5 ayat dulu semua. Yuk, lancarin. Lancar belum? 5 ayat aja dulu. Ulang lagi dari ayat pertama. 5. Alhamdulillah hari ini lancar baca 5 ayat. Dan ngerti artinya dikit-dikit. Hari kedua, lanjutin lagi. 5 lagi. Tapi kan nggak khatam Pak Ustadz. Memang harus khatam. Fahim? Sehingga paling tidak sahabat Quran, jamaah tadabur harus punya 2 cara baca Quran. Pertama cara tadi, yang mau target 1 hari 1 juz, silakan terusin. Tapi jangan ngandelin itu saja. Jangan ngandelin itu saja. Buat target yang kedua. Target yang kedua bukan target jumlah, tapi target lancar, target faham. Linusabbita bihi fuadak.
agar hati menjadi mantap. Walaupun cuma 2 ayat atau 3 ayat. Itu sebabnya dari beberapa tahun yang lalu, mungkin sudah 10 tahun yang lalu, di Asalam kalau Ramadan selalu saya buat tadabbur Ramadan. Gunanya untuk mengimbangi. Karena ibu kan punya target sendiri-sendiri. 1 hari 1 juz. Silakan. Yang tidak boleh kalau targetnya hanya itu aja. Ya, kita nggak dapat nusabbita bihi fuadak rattalnahu qur'ana tartila. Maka tadarus tiap tahun tapi baca Qur'annya masih belum beres. Kok bisa? Karena dalam tadarus itu kadang-kadang macam-macam lagi. Saya misalnya Pak Yono udah jelas bacaannya salah, saya tegur. Nggak mau ditegur. Nah berarti dari tadarus itu udah kelihatan itu orang-orang yang kalau besoknya nggak datang lagi, akhirnya besok saya nggak berani negor. Lah wes terus. Daripada nggak datang, daripada berkurang. Ini sebenarnya apa sih judulnya kan gitu. Jadi kalau kita ingin lebih baik, alhamdulillah makasih. Kalau di rumah saya baca nggak ada yang nyimak. Perasaan udah bener aja, bener? Perasaan kalau bacaan kita nggak disimak udah bener aja, betul nggak? Makanya ada tadarus, ada yang nyimak. Oh ternyata salah loh bacaan saya selama ini. Keren itu. 1 bulan tadarus, insya Allah akhir Ramadan tahsinnya tambah bagus. Ini tahsin nggak nambah bagus. Ini kita bicara target dunia ya, target yang kita dapat ukur. Kalau target akhirat itu nggak usah dibahas, itu urusan Allah. Tapi kan kalau kita baca dapat pahala, dapat. Siapa yang bilang nggak dapat? Fahim? Nah, jadi orang tadabbur pasti minimal punya 2 program. Pertama program yang tadi, kedua program nusabbita bihi fuadak, program kedua rattalnahu tarti, membacanya dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Itu jelas-jelas perintahnya. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Warattalnahu tartila. Ya. Warattalnahu tartila. Ini biasanya tartila itu gampang bacanya. Yang perlu diperhatikan benar di sini. Rattalnahu. Hu-nya tidak panjang, kananannya sudah panjang. Rattalnahu tartila. Yuk. Warattalnahu tartila. Lagi. Warattalnahu tartila. 1, 2, 3. Ro langsung ketak. Warot. Tanya tasdid kan? Warot. Tahan dulu. Warot. Talnahu tartila. Ulang. Begitu baca huruf tasdid. Ya kan? Ini berlaku bagi semua huruf tasdid. Qadarullah kita ketemu di sini. Ro tasdid ta. Warot. Tekan tahan. Warot. Talnahu tartila. Lagi. Warot. Talnahu tartila. 1, 2, 3. Keren. Tadi dari kadzalik, dari potongan kedua. Kadzalika
linusabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Lagi kadzalika. Kadzalika linusabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Kadzalika 1 2 3. Tadi di potongan kedua itu fokusin linusabbita supaya sa-nya benar, tasdid ba-nya benar. Ba-nya tasdid linusabbita bihi fuadak kadzalika linusabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Lagi kadzalika. Kadzalika linusabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Kadzalika 1 2 3. Waqala alladzina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Ulang waqala alladzina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linusabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Berasa nggak? Kita sampai tergambar hurufnya, ya kan? Ngerekam di mata, ngerekam melalui lisan, ngerekam di telinga. Hafal? Ayat 32. Yuk, wa qala allazina kafaru. 1 2 3. Terjawab, mengapa Quran tidak diturunkan sekaligus? Supaya hati Nabi menjadi mantap. Kedua, supaya Nabi bisa membaca dan mendengarkan Quran itu dengan tartil. Fahim? Pelajarannya bagi kita tadi, apa yang bisa mengokohkan hati? Al-Quran. Udah itu aja. Jadi kalau kita
wa sabbit qalbi ala dinik. Sabbit qalbi ala dinik. Kokohkan hatiku di agamamu. Bagaimana mengokohkannya? Bil Quran. Apa dasarnya? Al-Furqan ayat 32. Linusabbita bihi. Cara supaya Quran itu bisa mengokohkan hati, bagaimana cara bacanya? Mentalnya bukan mental Metro Mini. Mentalnya bukan mental Uber Storan. Ya? Yang harus diubah di sini. Ibu dengan cara baca kedua ini seperti orang yang sedang menjajaki kuliner. Kalau yang tadi kebanyakan tuh itu biasanya Uber Storan. Uber Storan itu. Ya. Sekarang yang kedua apa? Seperti orang yang sedang berburu pergi ke Bogor, ada soto Bogor yang paling enak di Bogor. Nyampe ibu ke sana, soto Betawi di Bogor. Pergi ke sana. Pesan. Niat dari rumah apa tadi? Merasakan enaknya soto Betawi di Bogor. Coba, sekarang pesanan udah ada di meja ibu. Apa yang ibu lakukan? Menikmati. Menikmatinya cepat-cepat apa pelan-pelan? Tidak ada penghayatan dengan cepat-cepat. Oh, tambah ini. Mantep. Enggak rugi pokoknya jauh-jauh dari Joglo ke Bogor. Faham? Itulah tadabbur. Makanya walaupun pagi-pagi diguyur hujan, saya tetap yakin pasti akan hadir, banyak yang hadir. Ya, gitu. Dan hari ini enggak banyak, ada beberapa orang yang tidak hadir bukan karena hujan. Ada beberapa yang WA saya karena berhalangan. Dan ada yang sakit. Ya. Wa qala allazina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Kadzalika linutsabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Enak juga udah baca. Fahim? Alhamdulillah selesai lembaran ini. Satu pelajaran yang tadi. Ayat 21 ujungnya ayat 32. Ayat 21 pertanyaan orang yang tidak berharap pertemuan dengan Allah. Berarti kalau digabungin ini orangnya itu juga, cuman sebutan Allah beda. Jadi orang kafir itu adalah orang yang tidak menginginkan pertemuan dengan Allah. Apa makna tidak menginginkan pertemuan dengan Allah? Orang yang tidak mau dimintai Kalau tidak mau dimintai pertanggungjawaban berarti orang yang tidak bertanggung. Udah, itu kesimpulannya. Dari mana dapat kesimpulannya? Ayat 21, ayat 32. Dan biasanya orang begini selalu mempertanyakan yang tidak sejalan dengan dirinya. Tujuan protes. Mengapa tidak diturunkan malaikat? Mengapa yang diturunkan adalah manusia? Diturunkan Quran. Mengapa kok enggak sekaligus? Mengapa harus beransur-ansur? Fahim? Pulang kira-kira udah hafal satu ayat ini? Faham? Hafal, faham, bacaan bagus. Berarti satu huruf kali 3. Kali 10. Ya? Satu huruf 30. Nah, nanti sampai rumah coba dihitung berapa huruf. Ya? Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sampai ketemu ahad depan insyaallah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.